Baik, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Nathanael Situmorang. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutong, dan saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Di sini saya akan membahas pembentukan karakter generasi muda berdasarkan sifat bijaksana dalam kepemimpinan Kristen. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi, pada zaman sekarang, kualitas bangsa dilihat dari generasi muda. Generasi muda merupakan ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa, karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh para generasi muda. Tetapi ada fenomena-fenomena yang membuat generasi muda zaman sekarang ini mengalami kepudaran. Fenomena ini semakin buruk karena pada zaman sekarang teknologi dan informasi semakin canggih. Generasi muda zaman sekarang juga lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama. Dan contoh fenomenanya itu seperti kecanduan game online. Nah, tidak sedikit dari kalangan generasi muda ini mengalami lebih memilih game online daripada hal-hal yang lebih berdampak bagi kehidupan kedepannya. Dan ini merupakan salah satu fenomena yang terjadi di kalangan generasi muda yang membuat generasi muda zaman sekarang memiliki sikap individualistik dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, sebagai pemimpin kita harus mempunyai karakter-karakter. Nah, di sini karakter-karakternya ada 15, yaitu ada jujur, disiplin, berani, rendah hati, bekerja keras, rela berkorban, tegas, sabar, pemaaf, tekun, bijaksana, peduli pada orang, teladan, pelayan, dan bersemangat. Dan di sini saya akan membahas tentang sifat bijaksana, bagaimana sifat bijaksana itu bisa diterapkan ke dalam fenomena generasi muda zaman sekarang. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke dalam pemimpin. Saya mengutip dari tokoh Husnaini Usmar dalam bukunya Kepemimpinan Efektif, Teori Kepemimpinan dan Praktik, menyebutkan bahwa manusia adalah pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki kepemimpinan dan itu merupakan urusan masing-masing. Pemimpin juga harus bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kemudian pemimpin itu berasal dari kata leader dan kata dasarnya dari lead. Lead ini berasal dari bahasa Anglo-Saxon yang memiliki arti jalur atau perjalanan kapal yang mengarahkan awak kapal, yang artinya menjelaskan bahwa pemimpin kapal atau nahkoda harus bisa mengarahkan kapal sebagai wadah organisasi dan mengarahkan awak kapal sebagai pengikut bawahan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dan kemudian saya mengambil dari tokoh Hersey dan Blanchard. Mereka berpendapat bahwa pemimpin merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaannya yang telah ditetapkan oleh tujuan organisasi. Dan ada perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan itu bukanlah hal yang sama. Pemimpin itu merupakan individu atau orang yang mempengaruhi, menggerakkan, mengatur, dan mengendalikan organisasi supaya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi bisa tercapai. Sedangkan kepemimpinan ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mengendalikan, menggerakkan, dan mengatur orang lain dengan maksimum untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan kita masuk ke dalam bijaksana. Kalau dalam KPBI, bijaksana ini terdiri dari kata bijak. Bijak artinya dalam KPBI ini menggunakan akal, budinya pandai, mahir. Dan yang pengertian yang kedua adalah pandai bercakap-cakap atau petah lidah. Dan saya juga mengutip bijaksana menurut Theo Teng Hui yang berpendapat bahwa bijaksana merupakan sifat batin yang sangat penting untuk melenyapkan kotoran batin. Karakter bijaksana adalah tabiat, kepribadian, sifat-sifat kejiwaan yang selalu menggunakan kesadaran, akal budi, kepandaian, pengalaman, dan pengetahuan dengan arif, tajam, teliti, cermat, waspada dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan menurut Plato, seorang filsuf Yunani, Plato berpendapat bahwa orang yang bijaksana akan selalu mencari kebenaran sepanjang hayatnya. Oleh karena itu, setiap manusia di dunia ini harus berjuang untuk menjadi orang yang bijaksana. Dan dalam Alkitab, bijaksana itu terdapat pada Matius 7 ayat 24, Amsal 19 ayat 20, dan Amsal 1 ayat 7, yang masing-masing menjelaskan representasi dari bijaksana itu, yang dimana orang bijak merupakan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu akan bermula dari pengetahuan, itulah
yang disebutkan dalam Alkitab, khususnya pada Amsal. Contohnya pemimpin bijaksana ini yaitu Salomo. Salomo merupakan raja Israel yang seperti kita tahu dan merupakan raja ketiga dari bangsa Israel. Salomo juga merupakan anak dari Raja Daud dan meneruskan kerajaannya. Salomo juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, sehingga tidak heran bangsa Israel hidup dengan makmur di masa pemerintahan Salomo. Dan sini kita masuk ke karakteristik bijaksana. Karakteristik bijaksana di sini ada, saya mengutip dari Basri dan Sahrani, ada kalau si Basri ada 5, yaitu kondisi spiritual moral, kemampuan hubungan antar manusia, kemampuan menilai dan mengambil keputusan, kondisi personal, dan kemampuan khusus. Sedangkan Sahrani mendapatkan 3 karakteristik bijaksana, yaitu berpikir cerdas, kepribadian positif, keteladanan dalam bertindak. Nah, kalau bagaimana penerapan sikap positif, sikap bijaksana pada fenomena generasi muda ini? Generasi muda merupakan ujung tombak, seperti yang dibilang tadi, ujung tombak dan menjadi penentu kemajuan suatu bangsa. Pemuda yang kreatif dan cerdas menjadi cerminan suatu bangsa. Nah, generasi muda zaman sekarang berfungsi sebagai agent of change atau sebut agen perubahan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman menyebabkan degradasi moral atau kemerosotan moral pada fenomena generasi muda zaman sekarang. Sehingga banyak generasi muda zaman sekarang yang memiliki karakter yang buruk dan lebih mementingkan diri sendiri. Nah, sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, kita harus tahu dan menanggapi fenomena-fenomena seperti ini dengan bijak. Mengenali dan memahami setiap karakter yang terdapat masing-masing pemuda pada zaman sekarang. Itulah seperti komunikasi, mengajak mereka berbincang-bincang, terus bagaimana kita memahami, kemudian bagaimana kita mengatasi solusi untuk menerapkan sifat bijaksana gitu. Dan itulah yang menjadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin. Dan jika ada seorang pemuda yang masuk dalam pergaulan bebas, maka peran kita sebagai pemimpin yang bijak harus menasihati. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus pertama-tama berkomunikasi secara pribadi, terus bagaimana kita berbincang, mengajak hal-hal berguna dan lain sebagainya, positif dan berguna. Dan di sini apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pemimpin menjadi satu figur yang harus dicontoh oleh orang banyak. Bila pemimpin tersebut tidak bisa memimpin dirinya sendiri, maka ia juga tidak bisa mengerti dan memahami lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, pemimpin harus memiliki karakter bijaksana dalam menanggapi fenomena generasi muda zaman sekarang. Dan itu saja yang menjadi kesimpulannya, bagaimana kita belajar untuk menerapkan sikap bijaksana dalam fenomena generasi muda zaman sekarang, yang dimana fenomena generasi muda zaman sekarang ini mengalami degradasi moral karena perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, peran kita sebagai pemimpin bijaksana harus menanggapi fenomena ini dengan bijak dan menemukan solusi-solusi yang tepat untuk mengubah dan karakteristik generasi muda zaman sekarang. Dan itu saja yang menjadi pembahasan saya. Saya Yohanes Nathanael Situmorang undur diri. Shalom, selamat malam.